Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Untuk penggemar Rumah Ngaji Channel, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya bagi generasi-generasi berikutnya untuk selalu menyampaikan kebaikan dan selalu mengingatkan pada sesuatu yang baik. Untuk masyarul muslimin ya, wa zumratal mu'minin rahimakumullah, siapapun yang melihat video ini, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Sebenarnya saya tidak ingin berbicara tentang yang viral saat ini kan. Yang saat ini viral adalah tentang polemik ya, polemik keturunan, polemik nasab dan lain sebagainya. Saya tidak mau berbicara tentang hal itu. Saya juga tidak ingin tahu sumbernya ini sebenarnya siapa yang pertama kali mengobarkan bendera peperangan dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali lewat di beranda-beranda saya khususnya ya, itu tentang polemik ini, kemudian cuplikan dari video ini, kemudian ditanggapi dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mencari tahu sumber permasalahan itu apa dan lain sebagainya. Yang jelas kita hanya perlu bagaimana cara mensikapinya. Karena menyikapi sebuah polemik itu harus dengan kedewasaan yang jelas, yang matang, yang tidak sembrono. Apalagi ini berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan barokah, berhubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang jelas, bagaimana cara kita mensikapinya? Kita cukup diam dan tidak usah memberikan komentar apapun itu. Tidak usah membela si golongan dalam tanda kutip yang katanya hablu G, yang tanda kutip hablu C. Kita nggak usah membela dan kita tidak usah merendahkan salah satu di antara mereka. Karena Islam itu ada, Rasulullah itu menyebarkan agama Islam tentu untuk menghilangkan sebuah kasta. Dengan adanya hukuman-hukuman memerdekakan budak dan lain sebagainya, sehingga perbudakan alhamdulillah di muka bumi ini sudah hilang. Nggak ada kan sekarang perbudakan, alhamdulillah. Akan tetapi ketika kasta ini mulai muncul kembali, maka kita perlu sikapi dengan sikap yang sangat dewasa dan berhati-hati. Karena biar bagaimanapun Rasulullah SAW juga pernah berpesan, wa man iftakhara 'ala nasi bi nasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu li'annahum ma kanu yaftakhiruna wa la yatakabbaruna 'ala nas walau fa'alu dzalik la batala fadluhum. Barang siapa yang dia itu mengunggul-unggulkan dirinya binasabihi dengan nasabnya, wabi abai dengan bapak-bapaknya ya, di hadapan semua manusia, zahabat barakatuhum anhu, maka barokahnya orang-orang banyak yang disombongi itu akan hilang, tidak akan membekas pada dirinya lagi. Jadi sakjane ngono, sakjane lho nggih, sakjane. Kiai, ustadz, siapapun ulama, mereka dihormati karena membawa ilmu. Dari barokahnya ilmu tersebut,
mereka dihormati oleh masyarakat. Dan setiap masyarakat itu membawa berkahnya masing-masing. Setiap masyarakat membawa berkahnya masing-masing. Lah kok wong siji nyombongno di hadapan masyarakat yang begitu banyak, maka barokahnya tadi akan hilang. Sedikit demi sedikit masyarakat akan menjauh dan tidak ingin mengetahui lagi dan tidak ingin mendengarkan lagi apa yang telah disampaikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah muak dengan apa-apa yang terjadi saat ini, begitu. Kenapa barokah dari masyarakat akan hilang kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan nasabnya, dengan keunggulan bapak-bapaknya ini? Karena masyarakat pada hakikatnya li'annahu maka yaftakhiruna wa yatakabbaruna 'alan nas. Karena masyarakat itu tidak ada masyarakat manapun yang suka melihat satu di antaranya di antara yang lain itu saling menyombongkan. Tidak ada. Kalau ada orang yang sedikit sombong gitu aja sudah dijauhi. Ngadoh, wong padha ngedoh. Ya. Makanya walau fa'alu dzalika la batala fadluhum, jika ada masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, golongan satu dengan golongan yang lainnya saling menyombongkan diri, sudah keutamaan anugerah yang mereka miliki hilang sudah. Jadi ini dawuh dari Rasulullah Muhammad SAW berpesan agar kita tidak menyombongkan diri dalam hal apapun itu. Apalagi Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis lain, ya. Ini saya memang sengaja membuat catatan-catatan kecil untuk mensikapi agar kita tetap pada jalurnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalurnya tetap saling menghormati sesama muslim yang lainnya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini dalam hadis yang saya catat, rawah Muslim, ya. Dalam riwayat lain ada lagi sama hadisnya tapi berbeda dalam di ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru li qulubikum. Jadi ada perbedaan kalimat di antara kedua hadis ini tapi maknanya sama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat betapa eloknya diri kita, betapa gantengnya diri kita, betapa hebatnya diri kita. Allah tidak melihat itu semua. Allah melihat kepada hati kita, seberapa ingin sekali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa kuat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur ibadah tentunya, ya, tetap sholat, ya, tetap zikir, tetap wirid, tetap baca sholawat, ya, tetap thalabul ilmi, belajar sendiri, tadarus sendiri, baca Al-Quran sendiri di rumah, ya. Itu semua adalah bentuk bagaimana kita mensikapi polemik-polemik yang ada saat ini. Kita kembali lagi lah, ya. Kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mboten beda-bedaaken. Mboten beda-bedaaken. Yang penting yang dipandang oleh Allah itu hati, di mana ketika hati kita memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dawuhnya Allah itu akan berfungsi, ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hamba Allah adalah ketakwaannya. Bagaimana ketika kita sendiri
bagaimana ketika kita tidak ada orang lain dan lain sebagainya, apakah ibadah kita tetap sama ketika ada orang lain, apakah ibadah kita tetap sama ketika berjamaah bersama manusia dan lain sebagainya. Di situ itu semua bentuk dari pandangan-pandangan ulama tentang bentuk takwa, karena takwa itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dinilai oleh siapapun. Kita tidak bisa menjudgment seseorang dirinya tidak bertakwa dan menjudgment diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang paling bertakwa. Itu tidak benar, itu tidak benar dan tidak dibenarkan, karena yang dapat menilai itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita ya, bagaimana cara kita mensikapinya ya santai saja, kita lihat saja bagaimana akhir dan endingnya nanti tentang polemik ini. Apakah ini hanya sekedar ada skenario dan lain sebagainya, kita wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang senantiasa rukun di antara umat-umat yang lainnya. Jadi demikian ya, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Saya nggak peduli mau dibilang apa ya, saya nggak membela si, maaf dalam tanda kutip, adalah yang mengaku Ahlul Bait, dan di sisi lain ada yang tidak mengaku tapi akhirnya menonjolkan dirinya dan mengaku hanya karena untuk membalas dari segala bentuk yang menurut di antara mereka adalah hinaan-hinaan yang kurang pantas, apalagi terhadap leluhur Wali Songo, karena leluhur Wali Songo ini yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Nusantara, begitu ya teman-teman ya. Jadi sikap kita tetap, kita balik lagi ya pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Ya sing sholat ya tetap sholat aja, tetap apa, terus gara-gara ini terus kita nggak beribadah, terus nggak percaya sama ustaz, terus nggak percaya sama kiai. Salah besar, karena kiai-kiai yang jujur dalam menyampaikan ilmu masih banyak sekali, masih banyak kiai-kiai yang jujur, ustadz-ustadz yang jujur dalam menyampaikan ilmu, begitu ya teman-teman ya. Tidak hanya sekedar mencari harta. Jadi justru yang menyampaikan kejujuran itu biasanya rapateo sugi ya, karena memang dalam menyampaikan ilmu ini apa adanya, jujur ya lillahi ta'ala. Andaikan Allah kasih rezeki melalui jalur dakwah, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila memang Allah belum kasih rezeki dalam jalur dakwah, mereka tetap akan terus berdakwah dan mereka tetap akan terus mengajar, begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajar dan tidak ada alasan untuk memberikan sebuah pencerahan yang insya Allah lebih berguna untuk kaum muslimin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mudah-mudahan dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Kita semua manusia memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe apabila merasa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman agar ada beberapa orang yang bisa mendengarkan video ini, mendapatkan pencerahan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita dapat menghilangkan polemik ini di muka bumi Nusantara. Begitu. Terima kasih.